Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dari video pembelajaran: proses penggunaan teknologi dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sumber daya yang efektif untuk belajar. Mata kuliah yang ditempuh yaitu Teknologi Pembelajaran dengan dosen pembimbing Bu Siti Dawiyah Farihah, MPDI, Fakultas Eftik dan Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A4, instansi UIN Khas Jember. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Dina Aulia Agustin T 2019-1153. Yang kedua ada Nur Aminin T 2019-1160. Yang ketiga ada Anis Mei Safitri T 2019-1175. Materi yang akan kita jelaskan dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah fungsi teknologi sebagai desain pembelajaran. Yang kedua adalah cara pembelajaran agar efektif dan efisien. Yang ketiga, metode yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran. Dan yang keempat adalah penerapan audio-visual interaction pada teknologi pembelajaran. Fungsi teknologi dalam desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan prosedur yang menganalisa, merancang, mengembangkan, menerapkan, atau mengaplikasikan. Kedua adalah prosedur linear, alat untuk saling mengontrol semua yang dilakukan secara bertahap-tahap dan harus tuntas. Proses teknologi pembelajaran adalah paradigma input, proses, atau output. Desain pembelajaran disebut sebagai desain pesan, yang mana perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan sehingga terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan kaidah perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Teknologi pendidikan mengusulkan bahwa pembelajaran dapat difasilitasi melalui pelaksanaan proses instruksional tertentu. Dalam memfasilitasi pembelajaran bisa mencakup desain proses belajar, mengelola sumber belajar, menyediakan peralatan belajar, isi atau penyimpanan informasi yang menjadi tugas belajar, dan memilih metode penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Cara belajar agar efektif dan efisien. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, atur jadwal belajar. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Yang keempat, membuat ringkasan. Yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Dan yang terakhir yaitu jangan pantang menyerah. Adapun metode yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran kooperatif, yang kedua pembelajaran RME, yang ketiga pembelajaran problem solving, yang keempat pembelajaran kontekstual, yang kelima pembelajaran direct learning, dan yang ketujuh pembelajaran bersiklus. Perkembangan pengetahuan yang sudah kita ketahui dan teknologi menjadi semakin pesat dan telah membawa kita memasuki era industri 4.0. Nah, perkembangan ini membawa perubahan yang sangat signifikan pada tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Begitu juga kurikulum pun turut dibenahi, sehingga membuat guru yang harus semakin berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Dengan adanya perkembangan yang ada, seorang guru tentunya harus dapat menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pelajaran dengan baik agar mudah diterima oleh peserta didik. Dan guru dalam proses pendidikan juga harus membuat peserta didik dapat menguasai isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tidak hanya guru saja, tetapi penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan juga harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan agar penggunaannya dapat proporsional. Dengan adanya media pembelajaran ini bertujuan untuk memajukan pendidikan yang ada saat ini, sebab dalam proses belajar mengajar, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang sangat penting, sebab jika ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.
Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang mampu menyampaikan pesan, sehingga mampu merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, media pembelajaran yang kita gunakan salah satunya yaitu audiovisual. Audio berarti radio atau suara, dan visual berarti grafik, gambar yang dapat dilihat. Jadi, audiovisual berarti kombinasi antara gambar dan suara. Penggunaan media audiovisual tidak lepas dari aspek pendengaran itu sendiri, dan pendengaran ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, mendengar, memperhatikan, memahami, dan unsur mengingat. Adapun beberapa guru dapat mempertimbangkan dalam memilih media. Pertama, guru hendaknya merasa sudah mengenal dan menguasai medianya. Kedua, merasa bahwa media yang digunakan dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Maksudnya, penggunaan media tertentu guru dan siswa mampu mencapai target tertentu atau bahkan lebih dari target yang diinginkan. Yang ketiga, media yang dipilih dapat menarik minat dan perhatian siswa. Dengan adanya media, siswa bisa terfokus pada guru dalam menyampaikan pesan, dan siswa termotivasi untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan. Kemampuan dalam media audiovisual dianggap lebih baik dan lebih menarik. Nah, jadi ada beberapa macam audiovisual. Yang pertama, audiovisual murni, seperti film gerak atau movie bersuara, televisi, dan video. Yang kedua, audiovisual tidak murni, seperti slide, OPAQ, OHP, dan peralatan visual lainnya. Dengan memanfaatkan media audiovisual, sangat membantu proses pembelajaran efektif, bisa dilihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Maka akan lebih cepat dan lebih mudah diingat daripada apa yang hanya dibaca saja atau didengar saja. Nah, dalam audiovisual memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dalam media audiovisual yaitu pesan yang akan disampaikan cepat dan mudah diingat. Kedua, mengembangkan imajinasi peserta didik. Dan yang ketiga, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Nah, selain adanya kelebihan dalam audiovisual, juga terdapat kelemahan di dalamnya, yaitu media audiovisual terlalu menekankan pentingnya materi daripada proses pengembangan materi tersebut. Dan penggunaan media audiovisual masih sangat minim atau sedikit di Indonesia khususnya, sebab masih tergolong mahal atau memakan biaya yang tinggi. Jadi, seorang guru harus benar-benar mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan, agar media yang digunakan bisa sesuai dengan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.